tidur kan, namanya anak kecil tidurnya kan cepet. Aku kebangun lagi. Jam 2? Jam 2 malam lagi. Oh my god. Pas aku bangun, itu di pojokan kamar tuh. Di pojokan itu tuh ada sosok diri. Dia lagi ngeliatin ke arah kakakku yang lagi tidur. Kelihatan ada wajahnya, cuman gelap. Dia tuh lagi ngeliatin ke kakak aku yang lagi tidur di bawah. Karena aku merhatiin, ternyata dia malah nengok ke aku. Pas aku jalan kak, jalan di lorong itu, kan namanya baru bangun tidur dong, apalagi semalam habis kejadian kayak gitu. Aku nunduk, kataku ini apa di samping aku di sini, samping aku tuh ini apa kok ada putih-putih. Awalnya kan kukira kan anduk dong, digantung kan mungkin depan kamar. Iya. Pas aku nengok ke atas, ada pocong lagi gini. Halo teman-teman, malam ini ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor bersama keluarganya nih di salah satu kontrakan yang ada di daerah Tarumajaya, Bekasi. Jadi kontrakannya itu benar-benar belakangnya itu kuburan ya, kuburan luas banget, dan di dalam rumah itu dia bersama keluarga nih ngalamin kejadian horor yang ngeri banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya, di sebelah gue udah ada Rahel. Halo Rahel. Ya halo kak. Rahel, thank you ya. Udah deket-deket datang sini mau ceritain. Deket kan rumahnya? Deket sih, deket. Deket, nggak jauh ya kan, sesama warga Bekasi ini, mantap. Rahel, ini tinggal di kontrakan yang akan diceritakan ini kan tahun berapa waktu itu? Tahun 2015. Dan katanya yang menariknya ini harganya ya? Oh iya. Harganya berapa? Cuman 250.000 doang di tahun 2015 itu. Oke, 2015, 250.000 per bulan ya kan, satu rumah ya kan, satu rumah ya, bukan Iya, yang petak, lumayan. bukan yang rumah kontrakan gitu kan, maksudnya kontrakan petak gitu bukan kan? Kontrakan tapi ada kamarnya. Iya, yang satu rumah gitu kan. Mantap, 250.000 di Tarumajaya, Bekasi. Tapi ini Tarumajayanya itu nanti orang mikirnya Tarumajaya yang sono ya, padahal ini apa, kalau orang kita tuh nyebutnya Pengarengan ya. Di sana, di situ tuh orang-orang situ tuh nggak tahu nyebutnya Pengarengan ya, padahal kalau daerahnya namanya Tarumajaya ya, kalau dilihat di maps mah. Iya, kalau setahu aku juga orang situ emang nyebutnya Pengarengan. Iya, Pengarengan emang. Ya deket lah dari sini, nggak jauh. Dan nanti diceritain detailnya gimana, katanya juga sampai trauma banget ya ngalamin kejadian yang bikin shock juga bikin sih, shock sampai ya? nggak mau cerita dan akhirnya cerita ke keluarga. Oke. Kumpul. Oh, cerita ini udah lama nggak diceritain ya? Pas udah selesai pindah sih baru cerita-cerita Oke. kayak gitu. Dan belum pernah ke podcast horor lain juga? Enggak, belum. Ini baru pertama Iya, kali baru ya? pertama kali. Oke, mantap. Nanti diceritain ya detailnya gimana. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Rahel, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Dan Rahel, kita mulai ceritanya. Ya.
Jadi tuh gini Kak, awal mulanya tuh keluarga aku emang suka pindah-pindah. Jadi kayak setahun pindah, setahun pindah. Nah, ayah aku tuh juga kerjanya tuh penjahit keliling. Penjahit kelilingnya tuh di sekitar Pengarengan. Oke. Ya. Nah, terus tuh ayah aku juga emang kondisi tuh pengen pindah karena kontrakan sebelumnya juga mungkin terlalu jauh sama mahal kan. Nah, terus sempet lah ada yang nawarin kontrakan punya customernya. Terus ditanya kan di mana, terus di Pengarengan di deket kuburan gitu. Terus ayahku kan jadinya boleh lah coba dilihat dulu gitu. Terus pas ayahku pulang kerja kan dicek tuh rumahnya. Dia tuh posisi rumahnya tuh dia kayak masuk gang kecil, terus gang buntu. Dia tuh kayak ada rumah sekelilingnya tuh ada rumah gitu. Kayak di sini ada rumah, sini rumah, baru sini rumah. Nah, kita tuh dapetnya posisi yang sebelah sini gitu. Oke. Di belakang rumah ini yang gang buntu ini tuh semuanya kuburan belakangnya. Dilihat dulu dong rumahnya kan. Udah posisinya dekat kuburan. Terus juga dilihat dulu rumahnya, pas dicek rumahnya luas. Enak. Oke. Rumahnya tuh luas. Terus ada 2 kamar, terus lorong. Di depan kamar belakang tuh ada dapur, terus langsung kamar mandi. Oke. Ya, jadi kayak L gitu mungkin ya. Ayahku kan awalnya ragu dong, mana deket kuburan, nempel banget lagi kuburannya kan, pas banget belakang rumah. Terus pas dikasih tahu harganya tuh cuman 200 sampai 250 ribu doang. Lah, murah. Iya murah, dan itu tuh di tahun 2015. Ya udah murah tetap. Itu termasuk murah kan, Iya. mana ini kan luas. Terus awalnya ragu-ragu, jadinya ayahku mau deh tuh pindah di situ. Terus pulang ngasih tahu ke keluarga, terus katanya oh ya udah nggak apa-apa, apalagi kan deket gitu kan, deket jadi pulang nggak jauh banget, jadi pulang tuh nggak larut malam banget ayah aku pulangnya. Pindah, beres-beres, terus kemas-kemas lah tuh pindah-pindah kan, beres-beres juga. Waktu pindah di situ tuh nggak ada kejadian apa-apa, kayak fine-fine aja gitu, nggak ada kejadian apa-apa kan. Tapi di suatu ketika tuh aku ngerasain pas malam-malam. Nah jadi tuh aku tuh malam-malam kan emang suka kebangun namanya juga anak kecil kan. Suka kebangun tengah malam tuh aku ngeliat ada kayak ada bayangan lewat gitu loh di celah pintu kamar aku. Jadi tuh FYI aja tuh aku di kamar depan, orang tua aku di kamar belakang yang langsung depan dapur itu. Oke. Ya, jadi tuh aku tuh tidurnya di atas dan itu kakakku tuh tidurnya di bawah. Jadi tuh kayak pakai kasur yang tingkat gitu loh. Iya. Ya kan. Terus pintu baru di sini ada lemari. Di deket pintu kamar tuh ada lemari gitu. Nah, tuh aku ngeliat tuh di sela-sela itu. Dan keluarga aku tuh kalau malam tuh selalu tidur di lampunya dimatiin, ya kan? Jadi kan otomatis kalau dari luar ada cahaya sama orang lewat kan kelihatan dong. Terus aku kalau kebangun gitu ya cuman lihat, kukira salah lihat, cuman aku langsung lanjut tidur. Tapi paginya aku kan coba tanya nih ke orang tua aku kan. Orang tua aku tuh lagi di dapur, lagi bikin kopi, biasalah ayah aku yang bikin kopi. Nanya, "Yah, semalam ada nggak lewat depan kamar Rahel?" Aku bilang gitu. "Oh enggak ada yang lewat." "Emang jam berapa?" "Jam 2 malam," aku bilang gitu. "Jam 2 malam Rahel kebangun ada yang lewat depan kamar, kirain ayah." Terus katanya, "Enggak, udah pada tidur semua," katanya gitu. Aku mikir, "Lah terus siapa dong?" Nggak dipikirin lagi lah tuh kan. Kayak pure ya udah lanjut aja gitu. Ya udah berlalu aja gitu. Iya, ya. berlalu aja kan. Cuman ke besok-besokan malamnya aku selalu kebangun jam 2 malam. Oke. Jadi tuh selalu kebangun setiap jam 2 malam. Aku nggak tahu kenapa selalu jam 2 malam gitu. Dan soalnya kan kayak di atas lemari itu kan ada jam. Nah itu makanya aku selalu ngeliat. Karena kan aku tidur selalu ke arah pintu sama lemari itu. Pas aku kebangun tuh aku selalu ngeliat ada yang lewat
kayak set gitu. Dan terus juga ada beberapa tuh aku dengar kayak ada suara ngobrol gitu depan kamar. Oh iya? Iya. Tapi denger nggak ngobrol-ngobrol apa? Nggak tahu, kayak orang ngobrol aja gitu. Oke, kayak Cuman orang selalu bergumam aja gitu ya? selalu jam 2 malam. Dan aku kalau selalu nanya ke orang tua tuh bilangnya kayak, ah enggak, orang udah pada tidur gitu. Lagian juga ngapain kan ngobrol di depan kamar aku gitu. Setelah beberapa minggu kemudian gitu, aku ada kejadian lagi. Kejadian tuh selalu malam. Jadi aku tuh selalu kebangun jam 2 malam. Tapi ini kebangunnya tuh karena suara. Suara itu ketok pintu. Cuman kalau ketok pintu kan harusnya kan bunyinya kan kayak tok 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 gitu kan. Cuman ini bukan tok 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 gitu loh. Kayak suara kayak tok dok dok gitu loh. Gedor dong? Iya kayak ngegedor gitu. Cuman dia nggak gedor-gedor banget. Kayak masih pelan gitu. Terus aku kira mama aku gitu kan pengen masuk kamar. Aku turun dari kasur, aku cek, buka nggak ada siapa-siapa. Terus aku pikir, kok nggak ada, apa udah masuk ke kamar lagi? Aku cek kan ke kamar mama aku kan, di lorong itu tuh aku masuk ke ngecek ke kamar mama aku. Mereka masih tidur, nggak ada yang bangun sama sekali tuh nggak ada. Aku masuk lagi kan ke kamar, aku tutup lah pintunya, tidur lagi. Cuman aku pas tidurnya itu, madepnya tuh masih ke depan pintu, ke arah pintu gitu. Aku tidur, merem. Pas aku merem tuh ternyata ada suaranya lagi, dok dok dok. Pas aku melek, itu tuh ternyata ada sosoknya, sosok di depan pintu, lagi kayak dek 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 gitu kayak gitu. Terus aku kan kaget dong, kayak wah apa tuh gitu kan, namanya anak kecil kan takut kan. Aku langsung muter badan gitu, langsung balikin badan aku gitu biar nggak bisa ngedel lagi kan. Terus aku coba tidur kan, akhirnya aku ketiduran gitu. Tapi alhamdulillah aku nggak dapet gangguan apa-apa lagi. Rahel lihat apa di pas dia gedor-gedor itu? Itu kan posisinya gelap dong. Itu tuh aku kayak nggak sosok gitu loh, kayak sosok putih gitu, panjang, tinggi. Tuh dia kayak gerak-gerak gini-gini dan itu ada bunyinya. Tapi nggak jelas apa ya? Nggak jelas kan, posisi lampunya mati. Oke. Iya. Tapi ada sosoknya ya? Iya ada sosoknya. Anjir. Nah terus tuh aku kan besok-besokannya kan udah tuh nggak ada kejadian apa-apa. Yang namanya anak kecil kan pulang sekolah tuh suka main dari siang sampai sore kan. Aku tuh pulang maghrib biasa abis main, dan aku tuh mainnya tuh selalu di kuburan. Jadi tuh ada sekolahan, lapangan, nah ini baru kuburan. Nah kuburannya itu tuh deket rumah aku yang tadi. Emang kuburannya tuh kuburan yang tadi, yang deket rumah aku. Pulang ke rumah tuh mama aku tuh pas pulang nyuruh aku ke warung posisi maghrib, karena kan aku baru banget pulang tuh. Katanya gini, Hel, tolong dong beli ini bumbu dapur, mama lagi masak, kata kita kan. Kebetulan kan aku juga kan habis ini dong main kan, biar sekalian dulu gitu. Posisi tuh maghrib. Aku ke warung, awalnya sih nggak ada apa-apa. Jadi tuh warungnya tuh kayak pas setelah keluar gang tuh di jalan itu tuh baru ada warung. Nah pas aku ke warung, arah pulang, nah itu tuh posisi maghribnya tuh kakak tahu nggak yang mataharinya merah. Iya tahu. Soalnya kan kalau kebetulan kan aku orang Jawa ya, katanya tuh kalau mataharinya merah jangan keluar rumah. Oh gitu. Tapi itu aku malah disuruh ke warung karena emang kebetulan aku kan habis main kan. Pas pulang di rumah tetangga aku tuh depannya tuh kan ada teras kayak teras tapi masih tanah-tanah gitu loh, tanah kosong gitu. Nah di depannya tuh ada tanaman hias ya, paling kayak gini, kayak nggak terlalu tinggi banget. Aku jalan ngeliat ke arah situ, ada putih. Aku kira kan karung ya, namanya juga kan tanah biasa, tanah kosong biasa, ada tanaman-tanaman. Aku cek lah tuh, kan takutnya kan emang aku salah lihat karung gitu kan, apalagi kan kalau maghrib matahari merah kan udah agak redup sama agak merah gitu kan. Aku samperin kok. Aku perhatiin kan bawahnya, ternyata sosoknya sih nggak madep ke aku atau ada wajahnya tuh nggak.
Cuman aku tahu kalau itu tuh bukan orang dan bukan juga karung kan. Aku panik, namanya anak kecil dong, takut dong. Aku langsung kabur, aku langsung lari ke mama aku kan, lari masuk gang, terus tergesa-gesa kan. Mama aku nanya, kenapa Hel, kok lari-lari, kata gitu kan. Terus kata aku gini, enggak kok nggak apa-apa. Itu tadi Rahel ini takut aja udah maghrib, bilang gitu kan. Oh ya udah mana ininya, aku kasih lah itunya apa bumbu dapurnya, mama aku lanjut masak. Terus akunya lanjut beres-beres. Apa yang Rahel lihat? Kayaknya sih pocong deh. Pocong? Berarti nggak ada rambutnya deh? Nggak ada sih, kayak bungkusan panjang aja. Oh anjir. Kayak bungkusan aja gitu ya? Iya kayak bungkus, makanya kan aku kira kan awalnya tuh karung. Iya. Terus udah tuh kan aku beres-beres, rapi-rapi, makan malam biasa. Tidur kan, namanya anak kecil tidurnya kan cepet tuh. Aku kebangun lagi. Jam 2? Jam 2 malam lagi. Oh my god. Posisi masih gelap lagi. Dan tahu nggak Kak apa yang aku lihat pas aku bangun? Itu di pojokan kamar tuh. Pojokan kamar berarti kan antara lemari sama pintu kamar aku tuh. Di pojokan itu tuh ada sosok diri. Dia lagi ngeliatin ke arah kakakku yang lagi tidur. Sosoknya tuh panjang, kayaknya sih itu emang pocong, cuman kan itu kan posisinya kan gelap kan. Dia tuh kayak kelihatan ada wajahnya, cuman gelap. Dia tuh lagi ngeliatin ke kakak aku yang lagi tidur di bawah. Karena aku merhatiin, ternyata dia malah nengok ke aku. Dia nengok ke aku. Aku kayak langsung istighfar kayak, astagfirullahaladzim. Aku langsung balik badan dong. Jadi aku nggak ke arah pintu tadi. Aku langsung balik badan, langsung ke tembok. Pas aku diem gitu, istighfar. Ternyata di kuping aku ada suara. Di kuping aku bunyi kayak gitu. Aku mau teriak gak bisa. Aku mau kabur gak bisa. Itu aku kayak gak bisa gerak sama sekali. Tangan, badan, kaki gak bisa gerak. Mungkin ketindihan ya. Aku ketindihan. Terus aku tuh udah pasrah banget. Aku ngedenger suara itu kan. Aku cuman bisa baca-baca surat pendek aja tuh. Terus akhirnya alhamdulillahnya gak lama kemudian tuh aku bisa gerak lagi. Cuman aku tuh gak berani buat melek. Takutnya aku kan bangun tidur dia ada di samping aku atau gimana kan aku takut kan. Jadi aku lanjut aja tuh tidur. Alhamdulillahnya ketiduran. Tapi paginya aku tuh kebangun. Biasa dong namanya anak kecil kan besok sekolah, bangun jam 6. Pas bangun jam 6 tuh posisi tuh gelap banget. Enggak ada cahaya sama sekali. Karena namanya pagi harusnya ada cahaya dari ventilasi dong, ya kan? Itu posisi gelap banget, gak ada cahaya sama sekali dan aku juga nggak nyalain lampu. Aku tuh langsung buka pintu, langsung ke lorong ke arah kamar orang tua aku. Oke. Karena biasa aku emang suka bangunin mereka gitu kan. Cuman pas aku jalan Kak, jalan di lorong itu, kan namanya baru bangun tidur dong. Apalagi semalam habis kejadian kayak gitu kan. Aku nunduk, jalan tuh nunduk. Kata aku ini apa di samping aku di sini, samping aku tuh ini apa? Kok ada putih-putih? Awalnya kan kukira kan anduk dong, digantung kan mungkin depan kamar. Iya. Karena emang biasanya kan suka gantung anduk. Cuman kulihat kok kayak agak lain gitu. Putihnya tuh bukan putih kain kegantung, tapi kayak putih buntelan gitu loh. Oke. Bajunya juga kotor sih. Waktu itu tuh kukira anduknya kotor apa gimana sih, nggak ngerti. Pas aku nengok ke atas, tetap pocong lagi begini. Ngeliatin aku. Pocongnya ngeliatin aku. Dan pocongnya yang tadi. Dan itu aku lebih jelas banget ngeliat detail mukanya. Mukanya tuh hancur jelek banget. Kayak udah apa sih? Udah hancur banget deh pokoknya, udah nggak ada matanya juga Kak. Matanya tuh bolong gede. Kayak, aku di situ tuh takut banget, panik. Aku langsung lari ke kakak aku yang masih tidur di saat itu. Tidur kan langsung ngumpet nih. Posisi kamar kan masih kebuka tuh pintunya. Pas aku ngumpet ini aku ngeliat ke arah lorong tadi. Dia malah ngeliatin aku gini. Ya elah. Dari pintu tuh kelihatan, aku langsung
langsung begini-gini ke arah kakak. Di dalam kakak aku tuh, kakak aku kok begini-begini. Untuknya aku lanjut tidur aja gitu, kayak udah nggak mau sekolah. Udah langsung tidur aja gitu, tidur. Di samping kakak aku yang masih tidur. Waktu itu nggak nyoba bangunin kakak aja? Enggak. Kakak cowok cewek? Kakak aku cewek. Cewek, nggak Iya. coba bangunin dia gitu? Nggak bangunin? Enggak, karena takut banget ya di saat itu aku takut banget. Aku cuman kepikiran buat ngumpet di samping badan kakak aku itu. Langsung ngumpet, pokoknya aku nggak berani ngapa-ngapain, aku langsung ngumpet aja. Terus akhirnya dibangunin lah jam 7. Terus aku dibangunin lagi tuh jam 7. Ditanya, kok tidurnya di bawah, kan bukannya di atas gitu kan. Aku bilang, enggak, itu pengen turun aja, aku bilang gitu. Kenapa nggak bilang sama mama sama papa aja? Takut sih. Waktu itu tuh aku masih takut, kayak takutnya mereka mikir aneh-aneh gitu. Takut dimarahin? Iya, nanti dikiranya aku halu apa gimana. Itu kayak gitu. Ngeri ya itu ya? Iya. Terus? Sebenarnya sih ceritaku udah sampai sini aja sih, Kak. Iya, cuman kayak paling setelahnya tuh kayak gangguan biasa aja, kayak bunyi. Tapi ada cerita lain nih, Kak. Apa tuh? Jadi tuh dari cerita keluarga aku di rumah itu. Oke. Jadi tuh emang aku kan nggak pernah cerita tuh soal yang tadi. Pas lagi kumpul-kumpul keluarga, kakak aku yang udah nikah. Oh ya, aku lupa ngasih tahu ya. Jadi tuh kakak aku tuh udah nikah. Kakak aku yang tadi di bawah tadi. Nah, kakak aku itu akhirnya tuh dia nikah. Oke. Nikah. Jadi dia pisah lah tuh rumahnya sama bareng sama suaminya. Oh, jadi aku tinggal bertiga? Iya, tinggal bertiga. Pas datang tuh kakak aku tuh emang lagi kondisi tuh lagi hamil. Datang kemana? Datang ke rumah. Jadi tuh setelah nikah kan dia ini suka mampir-mampir. Oke. Suka mampir-mampir, terus mampirnya tuh pas keadaan lagi hamil juga. Oke. Kalau misalkan dia datang sama suaminya kan otomatis aku nggak di kamar dong. Jadi aku di ruang tamu. Nah, jadi ini ceritanya dari kakak aku pas lagi kumpul-kumpul keluarga. Kakak aku tuh cerita kalau dulu tuh pas dia lagi tiduran di kamar, dia tuh ini ngelihat bayangannya tapi di atas lemari. Oke. Di atas lemari. Kan di atas lemari kan itu tuh kosong, nggak ditaruh benda apa-apa tuh kan. Tuh ada yang lewat, kirain tuh kan tikus apa gitu kan. Tapi ini nggak ada apa-apa. Kayak kalau tikus kan berarti ada bunyinya gitu, atau kalau tikus kan bayangannya kan kecil kan harusnya kan, cuma sekedar set gitu. Ini tuh gede kayak orang lewat tapi di atas gitu. Kan logikanya aja kan nggak mungkin dong ada orang lewat di atas kan. Nah itu tuh posisinya tuh jam 2 malam juga kakak aku kejadiannya. Terus kan pas abis ngeliat itu kakak aku tuh pengen ke kamar mandi. Namanya lagi hamil kan pengen buang air kecil biasanya kan. Terus dia minta temenin sama suaminya. Yang temenin. Kemana? Kamar mandi. Aku tumben biasanya nggak pernah minta ditemenin kan, orang cuma ke belakang. Terus kata aku, udah sih temenin aja katanya gitu kan. Oh ya udah ditemenin. Ditutup lah tuh pintu. Suaminya kakakku tuh nunggu depan pintu. Pas kakakku ke kamar mandi kan jongkok tuh. Kan aku pernah bilang tuh kamar mandi tuh cuma setengah bata yang ada selak segini. Nah itu tuh kakak aku pas lagi jongkok tuh kan baru ke keran. Tuh ada jarinya tuh hitam gosong gitu. Terus ada kukunya panjang. Idih. Kakakku kaget dong. Dia tuh kukunya, jarinya tuh kayak lewat set gitu. Di sela-sela itunya. Tapi dari arah luar tuh, berarti dari arah kuburannya. Gini, set gitu. Kakakku kan takut, kaget kan. Terus langsung manggil, cepet-cepet juga tuh dia tuh. Manggil, yang. Suaminya malah nggak nyaut. Terus dia buru-buru kayak gitu kan, dia ini langsung keluar. Pas keluar datang suaminya nggak ada di depan pintu, dia ada di deket lorong tadi. Dia nggak tahu sih lagi ngapain sih, makanya di situ. Terus ditanya, kenapa sih orang masih di sini kok
Soalnya kan itu dapur sama kamar mandi kan cuma lurus doang kan. Iya. Nah itu kan harusnya masih kelihatan, cuman beda jarak doang. Terus kakakku bilang, orang minta temenin juga gitu. Nah di situ tuh kakakku tuh masih panik kan, masih takut, jadi nggak berani cerita. Oke. Masuklah lagi ke kamar kan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Terus ngomonglah ke suaminya. Sebenarnya tuh tadi ini aku habis ngeliat bayangan di atas lemari, katanya gitu. Makanya tadi minta dianterin ke kamar mandi. Terus suaminya tuh kayak takut, tapi pura-pura nggak takut gitu. Jadi kayak ya udah ditenangin aja kan, ditenangin. Nah karena jam 2 itu kan mereka masih kayak apa ya, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sebelum tidur. Tuh pas lagi bercanda, mereka kan bercanda nih, bercanda. Ada suaranya tuh kayak suara cowok berat gitu loh. Kayak gitu suaranya. Nah itu mereka berdua tuh pas denger itu tatap-tatapan. Yang denger gak? Iya denger. Itu apa ya? Gak tahu lagi. Mana jelas banget lagi. Terus mereka tuh langsung ngumpet di dalam selimut gitu loh. Langsung ngumpet kan. Ngumpet. Tapi gak lama dari itu ada suara dari arah dapur tuh prang. Itu tuh ternyata tahu ini nggak, daleman Magicom itu? Iya. Panci itu, kan keras ya? Yang abu-abu. Itu kan dicek tuh ke dapur kan, walaupun takut tuh karena habis suara gitu, buat mastiin ada apa gitu kan, kirain ayah atau mama gitu kan kebangun gitu terus ada jatuh. Mereka ngecek, ternyata nggak ada siapa-siapa, orang tua juga masih tidur. Terus pas dicek itu Magicom tuh penyok. Kan harus bulat, tapi ini penyok kayak abis dibanting banget gitu. Itu juga suara prangnya tuh juga kenceng banget. Dan itu juga pas mereka lagi ngeliat tuh mama sama ayahku tuh jadi kebangun, nanya kenapa gitu kan. Rahel nggak kebangun waktu itu? Hah? Rahel nggak kebangun waktu itu? Aku kan di depan. Oh di depan. Terus kirain kan mereka habis berantem atau apa kan, padahal mereka juga bingung ada apa tuh, mereka bingung. Tapi mereka cukup diem aja, nggak cerita apa-apa. Anjir, kayak dibanting ya? Iya kayak dibanting, itu sampai penyok. Kan harusnya kan kalau misalkan panci kayak gitu kan, kalau jatuh ya udah jatuh aja. Ini sampai penyok, kayak orang dibanting gitu. Terus udahlah tuh kan, pas lagi kumpul-kumpul keluarga itu kakakku tuh cerita itu. Oke. Terus ternyata mama aku juga ada kejadian. Oh ada? Kejadian apa waktu itu mama? Tapi mama aku nggak separah kakakku sama aku. Iya nggak apa-apa. Mama aku tuh cerita, kan biasa kan emang mama tuh selalu masak pas maghrib. Kayak buat makan malam kayak tadi gitu. Pasti. Pas masak, kirain ayahku udah pulang. Kirain ayahku tuh selalu pulang jam 6:30 gitu. Makanya kan pindah ke sini kan karena lebih dekat kan, jadi pulangnya nggak terlalu malam. Kirain ayahku udah pulang, lewat lah tuh dari belakang, lewat ke arah kamar mandi. Mamaku masak, awalnya cuek aja, cuman kok nggak keluar. Pas dicek nengok, dibuka kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Oh, padahal tadi ada orang. Ada orang lewat. Terus gak lama kemudian baru ayahku pulang. Oke. Terus ditanya, lah baru pulang? Lah iya dia baru pulang. Terus tadi siapa? Tadi apa? Orang baru banget pulang atau gitu. Udah ceritanya. Tinggal di situ sampai kapan berarti? Sekitar 5 tahun kayaknya deh. 5 tahunan di situ. Akhirnya pindah ya? Iya akhirnya pindah. Terakhir tapi yang ngalamin ibu tuh, kejadian itu terakhir? Kalau mama sih dia kurang tahu dia kejadiannya kapan. Cuman ternyata selain aku sama kakakku, orang tua aku juga ada kejadian kayak gitu. Tapi nggak ada kejadian lagi dari yang dialamin ayah tuh nggak ada? Nah pas lagi kumpul keluarga itu kan, aku kasih tahu aja ya. Jadi tuh kakakku tuh ada 2. Cuman yang paling pertama itu dia udah pisah rumah gitu. Udah lama nggak tinggal bareng? Enggak, dia tuh kayak kerjanya tuh ngekos. Oke, jadi Rahel anak ketiga.
Aku anak ketiga. Jadi pas tinggal yang dipindah ke rumah ini tuh Rahel tidur bareng sama kakak kedua berarti. Iya. Oke. Kakak pertama cewek cowok juga? Cewek, dua-duanya cewek. Oh berarti tiga-tiganya cewek nih anak Iya. papa mama. Oke. Nah itu pas kumpul keluarga itu tuh dua-duanya udah nikah. Oke. Yang tadi itu kan cerita kakakku yang kedua. Mm. Nah ternyata kakakku yang pertama ini pas datang ke sini tuh ada cerita juga. Oh ada cerita juga dia. Cerita apa waktu itu? Katanya pas dari pengen ke rumah aku kan dia kayak apa ya, dia tuh lewat mana tuh ya, aku lupa dia lewat mana, cuman kayaknya emang lewat jalanan deket kuburan tadi deh. Jadi tuh pas dia pengen datang ke sini ternyata tuh dia ada kejadian itu. Gimana ceritanya? Pas dia dari rumah awalnya sih nggak ada apa-apa, cuman pas udah mau deket rumah nih, kan deket rumah kan berarti deket pemukiman kuburan tadi dong. Itu dia datangnya jam berapa ya, kayak sore deh. Iya, kayak sore apa? Sorenya tuh sore udah malam gitu, kayak jam 8 atau jam berapa gitu. Oh. Pas dia kesini, dia tuh ngedengar sesuatu dari arah belakang. Kayak ada suara ketawa. Oke. Gitu. Terus kan kakakku kan ini, refleks dia ngecek ke belakang. Ternyata ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin tuh dari belakang, terbang tinggi dia tuh. Terus dia kan kaget dong, terus nyoba ngasih tahu ke suaminya kan lagi berdua tuh Di motor? Bilang, yang cepetan yang, kenapa sih, udah sih cepetan aja. Soalnya tuh suami kakakku tuh kalau naik motor tuh pelan banget, kayak cuman 20 km doang gitu kecepatannya kan. Jadi disuruh cepetan, bukannya cepetan masih kayak apa sih gitu doang, bukannya cepetan kan. Terus kakakku ngecek dari spion, ternyata masih ada. Oh iya. Masih ada ngikutin dia. Kakakku kesel kan, yang cepetan apa? Terus akhirnya kakakku kesel, dia ngomong gini, oh ada kuntilanak ngikutin dari belakang. Terus abang aku langsung dia ngebut-ngebutnya. Takut kan. Akhirnya ngebut dia? Iya, karena emang suami kakak aku tuh emang takut orangnya. Cuman kakakku udah ngomong secara perlahan, bukannya paham atau emang cepetan buruan gitu. Tapi dia kayak, apa sih gitu mulu. Jadi langsung ngebut kan. Terus untungnya kuntilanaknya itu nggak ngikutin lagi. Tapi kalau nggak salah hantu-hantu kayak gitu tuh atau sosok-sosok kayak gitu tuh ada daerahnya gitu loh. Jadi kayak kalau terlalu jauh udah nggak bisa ngikutin banget gitu. Nah jadi tuh pas nyampe rumah deh, alhamdulillahnya nggak ngikutin itu. Oke, ngeri ya, semuanya diteror ya? Iya, di rumah itu orang rumah dekat kuburan kan. Kuburannya banyak nggak sih tapi? Lumayan luas dia. Aku sih nggak tahu itu kuburan umum atau enggak, mungkin kuburan untuk pemukiman situ deh. Soalnya emang luas banget sih. Kalau dari tetangga ada cerita nggak sebenarnya? Kalau nggak salah waktu itu ayahku sempet bilang sih Kak. Apa? Ayah? Iya. Kenapa? Ayah ini ditegur sama tetangga. Kenapa? Katanya kan ini udah malam tuh, udah jam 9. Dan jam 9 kan aku udah tidur tuh. Jam 9, ayahku tuh didatengin sama tetangga. Katanya, bisa nggak tolong jangan berisik. Terus kata ayahku, berisik kenapa Pak? Itu loh ada suara nangis. Kayak gitu. Suara nangis. Soalnya di situ tuh yang punya anak kecil, yang masih paling kecil banget tuh aku. Kan aku masih SD dong. Tuh. Dikirain aku yang nangis. Karena malam-malam kan. Mungkin dia keberisikan apa gimana tuh, makanya negor ke ayahku. Tapi kata ayahku, enggak, Rahel udah tidur kok. Terus suara apa dong? Kan nangis apa nih? Terus dilihat juga emang udah tidur kan, udah nggak ada sama sekali. Pas datang ke rumah juga nggak ada suara nangis atau apa gitu. Dan itu jadi tetangga juga ternyata sebenarnya ada juga kena teror kayak gitu. Iya. Dari tetangga itu denger ya berarti. Terus tapi Rahel tahu nggak sebenarnya informasi tentang rumah itu tuh tadinya rumah siapa, terus yang tinggal situ tuh siapa? Sebenarnya sih aku kurang tahu itu sebelumnya tuh siapa yang tinggal di situ. Apalagi kan waktu itu aku masih kecil kan.
Tapi seingat aku tuh itu yang nawarin itu kan customer ayah aku. Nah itu yang punya rumah. Oh, dia yang punya rumah. Iya, tapi dia emang punya tanah di belakang. Belakangnya tuh yang deket kuburan tadi. Oke. Dia punya tanah deket kuburan terus dibangunlah kontrakan. Tapi kontrakannya tuh cuma 2 biji doang gitu loh. Jadi aku sebelah sini, yang sebelahnya tuh ada tapi keluarganya dia gitu. Terus sisa-sisanya tuh masih deket depan gang gitu. Nanya nggak waktu itu? Pernah nanya nggak sama ya ini akhirnya kan setelah sekian lama nih pernah cerita-cerita bareng nggak tentang rumah ini lagi? Terus nanya nggak itu tuh rumah tuh kenapa bisa serem kayak gitu gitu loh? Kayaknya sih mungkin karena emang tanah yang harusnya dijadiin kuburan deh. Makanya jadi apa, hantu-hantunya tuh suka gitu deket situ. Apalagi tuh juga rumahnya udah lumayan lama gitu loh. Lumayan lama tapi masih bisa bagus lah ditinggalin gitu. Iya. Makanya kenapa ditawarin kayak aku, karena udah lama kosong gitu. Dan murah waktu itu. Dikasihlah harga murah gitu. Iya, 2,5 lo sebulan lo. Murah itu. 250.000 sebulan. Murah. Masih ada nggak itu kontrakannya? Gak tahu sih ya, soalnya aku udah lama gak kesana. Kemarin buat studio lonceng murah 250.000 sebulan. Sekarang sih udah gak tahu ya udah berapa. Kayaknya sih udah jadi rumah sendiri sih. Ari habis ngedit pemandangannya kuburan. Wah, Papa Ari lah tiap hari inget mati mulu lu. Berarti emang kalau ngumpul keluarga nggak pernah dibahas-bahas lagi ya tentang kejadian-kejadian yang dialamin di rumah ini? Kan setelah pindah lagi kan, udah pindah-pindah tuh kalau kumpul keluarga tuh dibahas lagi. Oh, dibahas lagi. Iya, tapi emang nggak pernah tahu ya itu tuh kenapa bisa serem di situ. Iya, nggak tahu. Jadi cuma spekulasi aja kayak ya kan deket kuburan mungkin gitu. Gitu. Oke, dan setelah pindah rumah ada kejadian horor lagi nggak? Alhamdulillahnya udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya? Aman ya? Iya, aman. Itu juga aku aneh banget kenapa aku bisa ngeliat tuh aneh aja gitu loh. Mungkin masih anak kecil atau gimana gitu kan. Dan nggak tahu juga ini sosok pocongnya ini dari mana datangnya ya? Iya, nggak tahu itu loh. Mungkin kalau aku sering main di kuburan sih. Sering main dulu emang? Iya kan, rumah kan deket kuburan, jadi di situ ada lapangan. Oke, di situ sama teman-teman main. Iya, main sama teman-teman. Tapi teman-teman yang lain nggak ada yang ngalamin kejadian horor? Aku kurang tahu sih, kan namanya juga masih anak kecil waktu itu. Paling mainnya, apalagi kan waktu itu kan aku baru banget pindah ya. Jadi main yang ngikut mereka aja, mereka di mana aku ngikut aja. Terus kejadian-kejadian yang paling parah yang dialamin tuh, yang dialamin kakak tuh yang itu ya, yang dibanting itu ya, dalaman Magicom. Dalaman Magicom. Sama aku yang lagi jalan terus ngeliat ternyata dia masih ada di pagi itu juga. Dalaman Magicom sampai pengok. Iya, sampai pengok. Ada nasinya nggak waktu itu? Ya nggak ada dong. Nah karena itu berarti dia mau makan nggak ada nasi. Lah lauk doang nih, gue mau makan nggak ada nasi, dibanting sama dia. Nggak tahu sih ya, lapar dia. Karena itu lapar dia mungkin. Yang namanya lapar kan emosi ya kan, dibanting. Gitu. Oke Rahel, ini udah semua ya berarti ya, udah diceritain semua ya, lengkap ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Iya sih, udah aman ya. Diinget-inget pun nggak ada nih, nggak ada yang belum diceritain lagi nih, ada nggak? Nggak ada sih, itu aja. Udah semua ya. Oke, mantap. BTW, ini boleh tahu nggak sih pengarangannya di mana? Nggak apa-apa, sensornya deket mana gitu? Pengarangan masih daerah sini sih. Dekat sini. Itu pengarangan apa ya? Aku lupa lagi nama tempatnya. Nggak dekat apa? Ada patokan nggak gitu satu? Sekolahan MI depannya ada masjid juga. Oh, deket dong itu mah. Iya, kalau misalnya orang tahu itu ada masjid, MI, belakangnya kuburan semua. Nah, itu aku di situ. Oh, deket situ. Tapi udah masih ada nggak terakhir kontrakannya? Aku kurang tahu sih. Udah nggak pernah main ke situ lagi ya? Cuman aku ngeliat di Google sih udah kayak dijadiin rumah pribadi gitu. Oh. Oh iya, orang tahu pasti ya. Oh iya, itu kan pinggir jalan lah, nggak mungkin nggak tahu orang. Pastinya tahu sih. Iya. Oke. Thank you Rahel ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama sahabat lonceng juga. Thank you banget, pokoknya lancar terus kerjaannya ya. Iya, makasih. Amin. Dan ini yang udah nonton video Rahel dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat
yang mau cerita juga datang langsung sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA kita, nggak pakai ribet. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Rahel juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.